Ya, sekarang saya bersama dengan Bapak Zulkarnain selaku General Manager Logistik Solution PT Lotte Global Logistik Indonesia. Terima kasih Pak Zulkarnain sudah berkenan untuk menerima teras Pak. Ya, sama-sama Pak. Pak, sebelum mengulas lebih jauh soal Lotte Global Logistik ini, mungkin bisa jelaskan kita sedang berada di mana Pak? Sekarang kita berada di main DC kami di Jababeka 3 di area Cikarang. Kenapa kita katakan main DC? Karena memang ini gudang kami yang terbesar untuk main DC kami dengan luas bangunan 2,4 hektar dan luas tanahnya itu 4,7 hektar. Oke, baik. Kita ketahui kan dari Lotte Global Logistik kan bagian dari Lotte Group Pak ya. Ya. Dan untuk mendukung dari kegiatan logistik Lotte Group. Mungkin bisa Bapak jelaskan seberapa besar sih Pak jaringan distribusi termasuk volume logistiknya Pak? Untuk distribusi dari Lotte Group ini kita kirim ke seluruh Indonesia ya untuk domestiknya. Itu untuk mensupport grup kami yang Lottemat dan juga kiriman ekspor ke luar negeri ke seluruh dunia ya itu untuk Lottemat juga ada. Lalu ada Lotte Titan Nusantara dan juga Lotte Engineering Plastik. Oke. Secara volume tonase itu dalam satu bulan mungkin lebih dari 50.000 metrik ton dan untuk trip pengirimannya di atas 1.000 pengiriman, 1.000 trip atau 1.000 delivery. Oke, kalau gambaran dari jaringan distribusi Lotte Group untuk yang grosir dan retailnya mungkin bisa jelaskan Pak? Lottemat ada dua konsep. Pertama adalah yang grosir. Ini penjualan dengan partai besar karena dulu kami mengakuisisi Makro. Lalu kalau untuk yang retailnya itu sama seperti Transmart ataupun Hypermart seperti itu. Oke. Kita katakan sudah 14 tahun Pak ya di Indonesia dan mungkin dari bisa kasih gambaran Pak, milestone-nya seperti apa Lotte Global Logistik sejak 2010 hingga 2024 sekarang? Kami lahir di 2010, itu awalnya untuk mensupport grup sampai dengan tahun 2017, lalu dari tahun 2017 ke atas itu kita akupansi ke non-grup, jadi tidak hanya untuk grup kami, kami juga mensupport non-grup atau perusahaan lokal Indonesia untuk melakukan distribusi ataupun pergudangan. Oke. Terkait gambaran pertumbuhan bisnisnya termasuk volume logistiknya seperti apa di Lotte Global Logistik ini Pak setiap tahunnya? Karena memang negara kita negara kepulauan, jadi untuk distribusi dan logistik itu sangat diperlukan. Mungkin indeksnya pertumbuhan itu di atas 10% setiap tahunnya. Rata-rata average 10% ya? 10%. Itu di all segment industri atau seperti apa? Hampir semuanya. Oke. Baik. Kalau melihat dari portofolio dari Lotte Global Logistik kan diketahui sejak 2011 kan bermain di cold storage Pak ya. Yeah. Kalau di mata Bapak sendiri atau Lotte Group itu seberapa besar untuk peluang di pasar ini Pak, di cold chain ini Pak, di mata Lotte? Untuk cold chain ini cukup bagus ya, karena pemain di gudang cold chain sedikit, tidak seperti pemain di gudang dry. Tapi memang segmennya juga terbatas dan kalau kita lihat customer-customernya juga cukup terbatas. Ketika sedang ada kuota import, misalkan kayak contohnya bawang putih itu pasti nggak akan mencukupi. Tapi kalau misalkan setelah seasonnya selesai, ya kembali seperti kondisi awal, kita bersaing untuk mendapatkan customer. Oke. Kalau melihat tren sekarang kan sudah banyak bermunculan pemain di cold chain, baik itu di warehouse-nya atau di sisi trackingnya, itu muncul ketika pasca pandemi Pak, karena mungkin saat itu memang frozen food lagi naik. Kalau dari sisi Lotte, apakah sependapat soal itu Pak? Lumayan ya, lumayan sependapat, tapi sebenarnya juga kalau kita sudah tahu networknya, cold chain itu sudah punya pemain tetap ya.
baik dari sisi pertanian, sayur dan buah-buahan ataupun perikanan dan daging. Itu sudah ada pemainnya. Oke. Konteks pertumbuhan cold chain atau frozen ini apakah hanya sebatas di intercity, Pak? Di perkotaan saja atau meluas merata atau seperti apa, Pak? Kalau sekarang masih terfokus di kota ya. Karena konsumsinya di kota lebih banyak, tetapi raw-nya justru dari daerah. Oke. Seperti ikan itu pasti dari daerah. Oke, baik. Sekarang ada di gudang di Jababeka, Pak ya? Yeah. Sementara dari Lotte kan ada gudang lain di Marunda. Secara fasilitas dan area yang ditangani apakah berbeda, Pak? Secara fasilitasnya sama, hanya berbeda kalau untuk cold itu adanya di Jababeka, di Marunda tidak ada. Dan fokus di Jababeka ini untuk mensupport grup kami yang Lotte-Mart. Oke. Terbesar akupansi dipakai oleh Lotte-Mart. Kalau untuk yang di Marunda itu lebih kepada non-grup dan secara fasilitasnya juga untuk mensupport EMKL, kegiatan EMKL. Untuk segmen e-commerce, Pak? Untuk segmen e-commerce itu kita ada gudang di Tangerang dan juga di Marunda ada e-commerce-nya juga. Oke, secara spek gudangnya apakah berbeda, sistemnya berbeda, Pak? Spek gudangnya sama, sistemnya juga sama, kita menggunakan WMS. Oke. Untuk pertumbuhannya seperti apa, Pak? Kan mengingat e-commerce kan tiap tahun kan pasti terus naik gitu ya, Pak? E-commerce sekarang lagi booming, terutama untuk skincare karena konsumsi skincare untuk wanita di Indonesia, mulai dari yang beranjak remaja sampai yang sudah dewasa itu sangat tinggi ya. Oke. Oke, dan itu ada di yang di hub di Tangerang ya, Pak ya? Tangerang dan Marunda. Marunda. Oke. Apakah ke depan dengan tren pertumbuhan e-commerce yang selalu naik akan ada expand baru untuk hub untuk khususnya e-commerce ini, Pak? Gudang Marunda kami yang tadi sudah kami sebutkan 1,5 hektar itu kita akan jadikan e-commerce center. Oke. Gitu. Itu plan ke depan kami. Baik, oke. Dari portofolio juga di 2016 kan Lotte juga menjadi provider untuk Lotte Chemical, Pak ya, untuk di segmen kimia gitu. Persisnya ini apa yang ditangani, Pak? Untuk yang di kimia itu kita ada bermain di biji plastik. Itu mulai dari tipe yang HDPE, LLDPE, terus PE dan PET. Juga lain-lain. Itu masih untuk di grup aja, Pak ya, belum sampai ke non grup untuk. Ya, betul. Oke. Dan itu sebatas untuk raw material ya, belum sampai liquid, Pak. Liquidnya sedang dibangun pabrik barunya. Oke. Di area Cilegon, Merak. Itu apa yang membedakan nanti, Pak? Untuk secara handlingnya, terus nanti apakah juga akan ada investasi baru dari sisi unitnya gitu? Pasti. Secara investasi, Lotte Group membangun pabrik baru di kawasan Cilegon dengan luasan hektar yang sangat besar. Juga transportasinya karena liquid nanti pasti menggunakan fasilitas yang sesuai dengan standar, menggunakan unit lori ataupun ISO tank. Oke. Dan itu juga sedang disiapkan, Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Dari 3 layanan yang dimiliki oleh Lotte Global Logistics, dari proporsi klien yang ditangani, Pak, antara grup dan non-grup? Masih lebih besar yang grup ya. Grup itu sekitar 70% masih, yang non-grupnya 30%. Trennya seperti apa, Pak? Ketika mungkin memulai untuk expand di luar non-grup itu? Tantangannya pastinya lebih besar ya, karena kita bersaing dengan logistik lain yang sudah lebih lama bermain di bidang ini. Tapi itu tidak menjadi suatu kekurangan bagi kami untuk terus maju dan bersaing sama mereka. Oke. Dan trennya apakah di sisi non-grupnya terus meningkat atau seperti apa? Pasti. Dari non-grup juga dari headquarter Korea kita
dituntut untuk selalu growth, untuk melayani grup, itu sudah pasti Mas, paralel. Baik kok. Oke, dari sisi positioning dari Lotte Group sendiri kan segmennya lebih ke FMCG Pak ya. Apakah di Lotte Global Logistik ini secara pasar pun sama mengikuti induknya Pak untuk market logistiknya gitu? Apa terbuka untuk di industri lain? Secara position pasti ya ngikutin dengan grup seperti apa, tapi kami juga di non grup itu melayani di posisi atau di bidang yang lain seperti konstruksi dan juga happy cargo. Seperti itu. Berarti salah satu proyeknya apa Pak untuk yang konstruksi? Yang berbeda itu pembangunan jalan tol di Prabu Mulih untuk support raw material batu split ya, dan juga pengiriman happy cargo untuk pembangunan PLTU di Asam-Asam, Kalimantan Selatan. Contohnya itu. Baik, baik. Di salah satu layanan di tracking Pak ya, tentunya kan beberapa perusahaan kan mengalami banyak tantangan gitu. Dianggap juga menjadi salah satu segmen layanan yang mungkin banyak tantangannya gitu. Apakah juga di Lotte Global Logistik juga mengalami yang sama? Pastinya sama ya Mas, karena tadi seperti negara kita negara kepulauan, kita sangat luas, tapi karena berpulau-pulau, ongkos kirimnya jadi sedikit mahal. Terutama untuk pengiriman luar pulau ya. Ini bukan suatu isu lagi. Pengiriman luar pulau lebih mahal daripada kita mau kirim ke luar negeri. Seperti itu. Ada isu lain di lapangan mungkin Pak, mungkin dari sisi drivernya kah, atau mungkin yang sedang ramai mungkin soal odol kah? Kalau terkait driver dan juga odol, ini bisa disiasati dengan sistem ya Mas. Nanti mungkin ada di belakang kami cerita terkait TMS. Baik, baik. Soal BBM mungkin Pak? Karena kan terakhir kan ada kenaikan, tentu ada kenaikan tarif juga gitu Pak. Ada penyesuaian gitu. Ada. BBM di setiap kontrak pasti kita juga akan menuliskan harga akan ada increase apabila ada kenaikan BBM di atas 5%. Gitu. Juga kenaikan tol yang di setiap 2 tahun sekali ya. Apakah dengan kenaikan itu sempat ada semacam resistensi Pak dari klien Pak? Pastilah itu pasti ada. Tapi kan kita juga jelaskan kenaikan ini bukan dari kami, tapi memang dari pemerintah, kebijakan pemerintah atau peraturan yang sudah disepakati oleh DPR setiap 2 tahun sekali itu ada kenaikan tol. Baik, baik. Dari gambaran aset Pak yang dimiliki dari Lotte Global Logistik Pak, mulai dari armada, gudang, dan fasilitas lain Pak, bisa dijelaskan? Untuk aset di tracking ya, kami ada mulai dari tipe CDE sampai dengan trailer tronton. Nah, itu cukup banyak. Lalu juga mendisi kami ada 2 ya, tadi di Marunda dan juga di Jabodetabek ini sebagai mendisi utama. Kami juga ada kantor cabang di Surabaya. Lalu kami juga ada implan di 5 gudang grup kami. Itu ada di Delta Mas, di Cibitung, di Tangerang, di Merak. Ada 2 di Merak ya. Baik, baik. Sebagai perusahaan global nih Pak, dari Lotte Global Logistik tentu kan memberi nilai tambah ya buat untuk customer-nya gitu Pak ya. Apa yang ditawarkan Pak dari sisi layanan dan tarif Pak? Secara layanan kami sudah sangat experience ya, kirim ke seluruh Indonesia, baik itu darat, laut, ataupun udara. Karena pertama grup kami Lotte-Mart ini ada di seluruh Indonesia. Jadi untuk pengiriman di seluruh Indonesia kami sudah sangat berpengalaman. Juga untuk pengiriman ekspor dan import, karena memang kami perusahaan PMA dari Korea Selatan, dan di sana juga sudah lebih maju dari kita untuk secara ekonomi. Jadi experience ekspor impor kita itu juga bisa diadu lah sama yang lain. Termasuk dari sisi tarif lebih kompetitif begitu? Pastilah itu pasti. Karena memang kalau kita lihat ya harus
pasti growth. Karena grup holding kami di Korea itu Lotte adalah perusahaan nomor 5 terbesar di Korea. Gitu. Baik, baik. Kalau dari sisi penerapan service level agreement ya Pak, atau SLA Pak, di setiap proses bisnisnya ya Pak, itu seperti apa Pak di Lotte? Untuk service level kami sangat ketat sekali ya di pengiriman, karena bisnis logistik itu harus tepat waktu. Bagaimana cara mengontrolnya ya, kita harus punya sistem TMS yang di sini kami bekerja sama dengan Easygo untuk bisa mendapatkan informasi yang kami butuhkan, yang nantinya kami share kepada customer kami tersebut. Artinya secara armada pun sudah termonitoring secara sistem Pak ya? Betul. Baik. Dan apakah itu bentuk dari digitalisasi bisnis dari Lotte Global Logistics yang dilakukan Pak? Ya, selain TMS, kami juga punya WMS ya, Warehouse Management System, yang bisa API dengan sistem customer, ataupun secara view saja itu juga bisa dilakukan. Gitu. Jadi customer group ataupun non group kami bisa melihat stoknya mereka real setiap hari di sistem. Umumnya ketika dari pihak Lotte Global Logistics menggunakan sistem digital gitu, goalsnya apakah lebih ke untuk percepatan bisnis, percepatan layan maksud saya, atau lebih untuk efisiensi Pak? Dua-duanya ya Mas ya, karena kan sistem itu alat bantu untuk kita melihat akurasi stok, juga efisiensi secara pengelolaan data, seperti itu. Baik, terakhir mungkin Pak Zulkarnain, apa target dari Lotte Global Logistics Pak untuk sampai akhir tahun, dan mungkin rencana bisnis ke depan untuk 5 tahun ke depan? Target akhir tahun pastinya achievement target ya, akupansi 100% di warehouse dan juga transport. Sedangkan target 5 tahun ke depan ini kami bisa membuka cabang ataupun gudang di kota-kota besar lainnya. Karena sekarang baru ada di Surabaya, mungkin target berikutnya adalah seperti Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang besar di Indonesia. Baik. Paling terakhir mungkin Pak Zul, karena sekarang lagi sedang di gudang Jababeka, mungkin apa yang ingin disampaikan, mungkin yang ingin tertarik untuk menggunakan jasa gudang dari Lotte Pak? Ya. Di Jababeka ini kami ada di dalam kawasan Jababeka 3 yang tentunya sangat aman sekali karena ada di naungan Jababeka, juga sangat dekat dengan dry port yang jaraknya di bawah 1 km, juga sangat berdekatan dengan fasilitas seperti MM2100, ada di GEIC, Delta Mas, dan juga KIC, ya. Seperti itu. Ada benefit lain Pak dari sisi fasilitas atau yang akan didapat untuk pengguna jasanya gitu? Satu, ya kami sudah experience menghandle berbagai macam produk. Terus juga secara harga sangat berkompetitif, mengikuti tren di pasar, dan juga masih fleksibel untuk negosiasi. Semakin banyak volumenya ataupun periodenya, ya pasti itu akan menjadi bahan negosiasi nantinya. Baik. Terima kasih Pak Zul untuk waktunya Pak. Sukses untuk Lotte Global Logistics Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Semoga sukses. Semoga sukses. Oke, selamat siang semuanya. Sekarang kita berada di gudang main DC kami di Jababeka. Ini gudang kami yang terbesar ya, dalam satu atap seluas 2,4 hektar. Di sini kami ada konsep racking dan juga flooring. Dan di ujung gudang kami itu nanti kita bisa tunjukin gudang frozen kita sebesar 2.880 square meter dengan dibagi 4 chamber.
Secara akupansi di gudang kami ini baru 90% ya. Jadi masih ada space rental tracking di sini sebanyak 500 palet posisi yang kami sewakan untuk customer-customer kami nantinya.